Halo, di video kali ini saya mau share cara untuk input data ke dalam aplikasi Appius. Nah, sebelum kita input data, kita harus paham bahwa data kita itu data bulanan, ya, tahunan, kuartalan, atau tidak terstruktur gitu. Dan kita juga harus tahu data kita itu mulainya dari kapan sampai kapan. Nah, struktur itu nanti menggambarkan seberapa banyak ya observasinya gitu. Nah, data itu sendiri dibagi menjadi tiga. Ada yang time series, ya, cross section, dan juga panel data. Nah, di video kali ini kita akan fokus ke time series, ya, nanti menggunakan regularly frequency. Nah, time series itu biasanya ada satu variabel dan juga satu series uh, rentang waktu tertentu gitu. Nah, di sini saya punya empat variabel dengan time seriesnya berbentuk kuartalan, ya. 1 tahun kan berarti ada 4 kuartal dari 1980 di sini sampai 2011 gitu. Jadi sekitar ada 128 sampel. Nah, kita akan coba masukkan keempat variabel ini beserta datanya ke dalam aplikasi Appius. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus membuka Appius kita. Ini adalah Appius saya menggunakan versi 13. Teman-teman bisa klik file, lalu new, ya, lalu ke work file. Lalu di sini bisa diisi regularly frequency, ya. Jika datanya time series, menggunakan regularly frequency. Nah, kalau datanya panel, menggunakan balance panel. Kalau unstructured, biasanya data cross section. Kita menggunakan regular frequency karena data kita panel, data kita time series. Lalu data saya tadi adalah berbentuk kuartal, ya, quarterly, kuartalan. Dimulai tahun 1980 sampai 2011. Ini work file-nya kita bisa beri nama, ya, work file names, ya, opsional, artinya bisa kita kasih nama atau tidak kita kasih nama. Kalau kita tidak kasih nama, kosongkan, nanti kita akan beri nama ketika kita ingin menyimpan. Oke, untuk kali ini kita akan coba kasih nama dengan nama misalnya data 1. Page-nya kita kosongkan saja, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita akan akan muncul objek window yang berisi sampelnya dari 1980 kuartal 1 sampai 2011 kuartal 4. Jumlahnya ada 128 observasi gitu. Nah, untuk memasukkan data tadi, kita bisa klik di command window, kita ketik data, lalu kita enter. Maka akan muncul objek window untuk memasukkan data. Ya, di sini berisi time series-nya 1980 kuartal pertama sampai 2011 kuartal 4. Lalu kita masuk ke Excel. Ya, kita masuk ke Excel tadi, dan kita harus ingat, ya, ini ada GDP, total consumption, total investasi, government spending, gitu. Kita blok datanya sampai akhir, lalu kita copy, ya, lalu kita menuju Appius, lalu letakkan kursornya di ini, ya, tahun pertama, ya, kuartal pertama ini, klik kanan lalu paste. Maka datanya sudah diinput. Lalu langkah selanjutnya kita harus mengganti nama gitu. Mengganti nama di sini adalah GDP. Kita ganti dengan GDP. Enter. Yes. Lalu di sini tadi adalah total consumption, ya. Total consumption kita bisa mungkin singkat total consumption, TC, ya. Enter. Lalu di sini
kita bisa ganti dengan tadi di sini ada investasi, total investasi. Kita bisa mungkin investasi. Lalu di sini yang keempat tadi adalah government spending. Kita bisa ganti namanya dengan GSP, government spending misalnya. Jadi penamaan ini nanti bisa tergantung teman-teman ya nanti. Oke, ketika sudah, maka akan muncul nanti di sini variabel-variabelnya. Jadi ada GDP, ada total consumption, ada investasi, ada juga government spending. Lalu ketika kita ingin menyimpan ini dalam satu grup, nah teman-teman bisa klik name, lalu kita kita beri nama. Misalnya namanya adalah all variable. Ya. Oke. Nah, maka di sini akan muncul ya di objek window ini akan muncul ini. Ketika ini saya close, lalu ini saya buka, misalnya klik kanan lalu open, maka akan muncul lagi data kita. Oke, datanya akan muncul. Baik. Misalnya kita mau mengkopinya misalnya. Lalu kita pastekan dengan nama baru, kita mau membuat grabs dari variabel tersebut. Misalnya namanya adalah grab 1. Nah, ketika kita buka, misalnya klik kanan lalu open, maka akan muncul. Lalu kita bisa ke view, misalnya kita mau membuat grabs. Ya, ini kita akan menggunakan line and symbol, ya, raw data, oke, semuanya. Oke, lalu akan muncul grafnya dari keempat variabel ini. Dan GDP warnanya biru, ini ada orange total consumption, merahnya adalah government spending, dan investasinya warna hijau. Ini bisa kita close. Oke. Dan ini kita open ya. Ini kita sudah memasukkan data ke dalam Excel. Nanti tinggal diolah datanya. Tergantung mau menggunakan equation apa untuk olah data. Mungkin mau regresi atau mau membuat analisis ARDL dan lain-lain. Baik, terima kasih. Itu saja yang kita bahas untuk video kali ini.